Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan mengasihi kita, memberikan kita hari yang baru, kesempatan yang baru untuk kita kembali bersyukur karena semua kebaikan dan rahmat yang Dia berikan. Kembali saat ini kita menghubungkan kedua peristiwa penting yang baru saja kita rayakan dan nikmati, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kemudian yang kedua adalah turunnya Roh Kudus. Kedua peristiwa ini yang kita maknai sebagai peristiwa penting ini memiliki keterhubungan, interkoneksi dari keduanya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian Tuhan menjanjikan bahwa Roh Kudus akan turun, dan keduanya sekali lagi saling terhubung. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 yang berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, khususnya di dalam pasal ini, Tuhan Yesus banyak menyampaikan penguatan kepada para muridnya, dan juga Tuhan Yesus menyampaikan tentang nubuatan, tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya, bahwa dia akan pergi kepada Bapa, dia akan naik ke surga. Tentu saja para murid mengalami kegelisahan, para murid mengalami kekhawatiran, dan juga berbagai macam pikiran yang datang. Bagaimana nanti keadaan para murid setelah Tuhan Yesus pergi, tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Dalam situasi seperti ini, Tuhan Yesus menyampaikan janji ini, dikatakan benar bahwa yang kukatakan ini, bahwa lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal ini adalah lebih berguna, tidak berkaitan dengan baik buruk atau benar salah, tetapi Tuhan memikirkan tentang apa yang lebih bermanfaat dan berguna bagi para murid. Dan hal itu adalah ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, tidak bersama-sama dengan para murid secara fisik, tapi Tuhan mengatakan bahwa akan datang penghibur. Penghibur yang akan diutus oleh Tuhan kepada para murid, untuk para murid. Kata penghibur di sini dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos. Parakletos merupakan kata yang berasal dari dua kata berbeda, yaitu para adalah kata ganti petunjuk yang artinya di samping, kemudian kletos berasal dari kata kaleo yang artinya dipanggil. Jadi parakletos bermakna pribadi atau seseorang yang dipanggil di samping seseorang. Parakletos berarti pendamping, pihak atau pribadi yang ada di samping dan biasanya bertugas, punya peran untuk mendampingi, menguatkan, menghibur, mengajar, memberikan petuah, lalu kemudian juga memberikan pembelaan. Oleh karena itu, parakletos juga dipakai dalam istilah hukum, dalam peradilan sebagai advocate atau pengacara. Roh Kudus berperan bagi orang percaya sebagai pendamping, sebagai parakletos, sebagai para dan kaleo, pribadi yang ada di samping orang percaya dengan tugas untuk menguatkan, menghibur, membela, memberikan pengajaran, dan juga berbagai nasihat. Ini adalah hal pertama yang kita pelajari tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan, Roh Kudus yang adalah Tuhan itu sendiri akan menjadi pendamping kita, akan menjadi pembela kita, penghibur kita, dan pribadi yang ada bersama-sama dengan orang percaya. Betapa kita diberkati dengan kebenaran ini, bahwa kita mendapatkan anugerah kemanfaatan menjadi orang percaya, yaitu ada Roh Kudus yang mendampingi kehidupan kita dan kita tidak sendiri. Biarlah kebenaran ini menolong kita untuk terus bersyukur, tapi juga terus bersandar pada pimpinan dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menjadi parakletos, pendamping, pembela, penghibur dalam kehidupan kami. Kami kuat karena kami punya Roh Kudus dan kami tidak berjalan sendiri. Anugerah dan kemurahan Tuhan atas jemaat semua di hari yang baru ini. Amin.